Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan keempat mata kuliah perilaku organisasi. Nah, pada pertemuan keempat ini kita akan membahas sesuai dengan silabus yang sudah saya berikan, yaitu tentang kepuasan kerja. Minggu lalu kita sudah membahas tentang nilai dan sikap karyawan. Kita lanjutkan dengan kepuasan kerja. Garis besar materi kepuasan kerja, kita akan membahas tentang definisi dan konsep kepuasan kerja, kemudian indikator kepuasan kerja, dan yang terakhir adalah dampak kepuasan kerja. Kenapa kepuasan kerja? Karena kita bekerja pasti melibatkan orang lain. Kita bekerja dalam suatu organisasi di mana watak ataupun perilaku orang-orang di dalam organisasi itu sangat beragam. Otomatis munculnya kepuasan ataupun ketidakpuasan dalam bekerja. Jadi kepuasan kerja itu tidak hanya melulu terkait dengan gaji ataupun pendapatan yang didapatkan dalam bekerja, tetapi juga lingkungan rekan kerja dan lain sebagainya yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan kepuasan kerja. Yang dimaksud dengan kepuasan kerja menurut Kreinert ataupun Kinichi pada tahun 2005, dia mendefinisikan kepuasan kerja sebagai efektivitas ataupun respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Nah, jadi ketika kita puas bakalan seperti apa sih respon kita? Ketika tidak puas, respon emosional kita seperti apa? Itu respon terhadap segala hal aspek dalam pekerjaan. Kemudian menurut Fairbrother pada tahun 2008, dia mengatakan bahwa kepuasan kerja itu adalah perasaan emosional dari persepsi karyawan atas pekerjaannya. Jika pekerjaan itu sesuai dengan harapannya, maka dia akan puas. Tapi kalau seandainya tidak sesuai dengan harapannya dan tidak memenuhi kebutuhan personalnya, maka dia tidak akan puas dengan pekerjaannya. Kemudian juga Lutan pada tahun 2006 mengatakan bahwa kepuasan kerja itu adalah perasaan pekerja ataupun karyawan yang berhubungan dengan pekerjaannya, yaitu merasa senang atau tidak senang sebagai hasil penilaian individu yang bersangkutan terhadap pekerjaannya. Jadi dalam suatu organisasi, tingkat kepuasan kerjanya itu berbeda-beda, walaupun dia bekerja dengan job desk yang sama, kemudian dengan gaji yang sama, tapi tingkat kepuasannya itu variatif dan berbeda-beda di masing-masing individu. Robin dan Judge juga mengatakan bahwa kepuasan kerja itu adalah perasaan positif karyawan terhadap pekerjaannya, di mana tipe-tipe kepuasannya itu yang pertama job satisfaction atau disebut dengan kepuasan kerja, yaitu perasaan yang positif atau negatif seseorang bekerja pada pekerjaannya. Kedua, job involvement itu di mana seorang pekerja mengidentifikasi pekerjaannya, bagaimana dia berkontribusi ataupun berpartisipasi dalam pekerjaannya. Kemudian organizational commitment, di mana seseorang bisa mengidentifikasi tujuan dari organisasinya, kemudian juga mempertahankan anggota dalam organisasinya. Jadi komitmen dari organisasi ini berbeda-beda. Ada yang komitmennya rendah, langsung keluar. Kalau seandainya komitmennya tinggi, otomatis dia akan menetap dalam perusahaan. Kemudian POS ataupun yang disebut dengan Perceived Organizational Support. Dan ini adalah sejauh mana seorang employees ataupun pekerja itu merasa bahwa organisasi itu peduli tentang kesejahteraan mereka. Nah, ini nanti kita akan juga bahas misalnya kepuasannya itu kedekatan emosional, misalnya dengan adanya outbound. Jadi nggak semuanya itu tergantung pada materialistik gitu, misalnya kayak gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Kemudian employment engagement ataupun keterlibatan kerja, di mana individu itu akan mengetahui bagaimana dia puas atau enggaknya, kemudian antusias bekerja dalam suatu organisasi. Nah, ini merupakan gambaran, misalnya harapan. Ketika harapannya itu sesuai dengan realita, maka seorang pekerja itu akan bakalan satisfaction ataupun merasa puas dalam bekerja. Tetapi ketika harapannya tidak sesuai dengan realita, dia akan merasakan ketidakpuasan ataupun dissatisfaction jobnya gitu. Nah, untuk mengetahui kepuasan kerja,
karena tingkat kepuasan itu kan banyak alat ukurnya. Bisa jadi suatu perusahaan itu dia nggak puas bekerja di situ, bisa jadi karena emang gajinya rendah, tidak sesuai dengan kemampuan, bisa juga karena lingkungannya tidak enak, bisa juga karena emang pemimpinnya tidak mengayomi atau dan lain sebagainya. Nah, ataupun rekan kerja yang toksik dan lain sebagainya, itu juga akan menyebabkan ketidakpuasan dalam bekerja. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara mengukur kepuasan kerja ataupun indikator dari kepuasan kerja. Lutan pada tahun 2006 mengatakan bahwa kepuasan kerja itu bisa ditinjau ataupun bisa diukur dari yang pertama, gaji. Gaji ini bagaimana adanya keadilan, kontribusi ataupun jadi sesuai kemampuan, gajinya itu sesuai kemampuan ataupun sesuai dengan pekerjaan yang diberikan ataupun job desk-nya. Kedua, kesesuaian pekerjaan. Kadang-kadang orang tidak puas karena apa? Dia bekerja tidak sesuai dengan passion-nya. Tetapi kadang-kadang orang juga tidak puas bekerja karena dia bekerja dengan passion-nya, walaupun mungkin dia kuliahnya di ekonomi, tetapi dia mungkin kerjanya di bagian yang lain yang tidak sesuai dengan pendidikannya dan lain sebagainya. Kemudian rekan kerja. Jadi kita menyadari bahwa kita lah makhluk sosial, di mana ketika bekerja kita pasti akan melibatkan orang lain, yaitu rekan kerja. Apabila rekan kerjanya tidak sehat ataupun tidak bisa dikatakan toksik, itu juga akan menyebabkan seseorang puas atau tidak puasnya dalam bekerja. Kemudian jenjang karir dan pimpinannya. Kemudian menurut Abdullah pada tahun 2011, indikator kepuasan kerja itu bisa dilihat dari benefit apapun yang dia dapatkan dalam suatu perusahaan. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Kadang-kadang seseorang itu dia gajinya rendah, nggak apa-apa, yang penting dia diberikan pelatihan dan pengembangan, karena masih dia mengejar ilmu yang banyak untuk masa depannya. Jadi dia pemikirannya itu untuk jangka panjang misalnya gitu. Ataupun hubungan dengan atasan. Ada orang yang hubungan dengan atasannya itu tidak baik, akhirnya apa? Dia bekerja, motivasi untuk kerja dia rendah. Otomatis karena motivasinya rendah, kepuasan kerjanya juga ikut rendah. Kemudian kondisi kerjasama dan kekompakan, karena kita sadari bahwa ketika kita bekerja kadang ada kalanya kita dihadapkan untuk bekerja secara tim. Makanya di sini ketika kerjasamanya itu tidak dijalankan dengan baik, itu akan membuat stres dan akhirnya tidak puas dalam bekerja. Kemudian reward. Nah, ini sering diberikan ataupun sering dijadikan indikator kepuasan kerja kalau seandainya orang puas karena emang rewardnya banyak gitu. Kemudian komunikasi dan pemberdayaan, jelas ya, kalau seandainya komunikasi jelek, otomatis kita nggak akan puas dengan pekerjaan kita. Contoh, komunikasi kita dengan sesama rekan kerja itu tidak baik, otomatis mood kita juga tidak baik, otomatis ya pokoknya dari mood yang tidak baik, teman rekan kerja yang toksik, kemudian komunikasi tidak lancar, kemudian juga produktivitas menurun, kinerja menurun, akhirnya apa? Nggak puas bekerja, akhirnya orang pindah gitu. Kemudian juga menurut Kuresh pada tahun 2011 itu sama promosi, fasilitas, kondisi kerja dan lain sebagainya. Nah, ini dan teman-teman bisa lihat ya, indikator ataupun faktor yang menyebabkan orang puas kerja itu sangat banyak. Dan itu kembali lagi seperti kebutuhan dari perusahaannya. Kadang perusahaan ada yang promosinya kurang bagus, ada yang tingkat misalnya kayak fasilitas yang diberikan itu juga bagus ataupun memuaskan. Itu jadi ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam suatu organisasi. Nah, timbul pertanyaan, kenapa kita harus ataupun kenapa organisasi itu harus memperhatikan tingkat kepuasan karyawan? Karena apa? Itu memiliki dampak ketika organisasi memperhatikan tingkat kepuasan karyawan, di mana apabila organisasi tidak memperhatikan hal tersebut, bisa jadi organisasi kehilangan orang-orang yang potensial, misalnya kerjanya bagus, kemudian juga output yang dihasilkan dari dia bekerja itu juga bagus, akhirnya meningkatkan omset, dan apabila dia kepuasannya rendah, otomatis dia keluar. Nah, itu kan akan merugikan perusahaan. Karena apa? Karena dia kehilangan karyawan yang potensial. Tetapi juga menguntungkan karyawan
menguntungkan organisasi apabila dia mampu memberikan. Jadi kenapa di sini juga untung? Karena apa? Karena ketika karyawannya puas, otomatis karyawan dengan secara tidak langsung itu akan memberikan pelayanan yang lebih lagi. Apalagi perusahaan-perusahaan yang berhadapan dengan konsumen, misalnya customer service dan lain sebagainya. Ketika karyawannya itu merasa puas dengan pekerjaannya, mereka akan meladeni ataupun melayani konsumennya lebih baik dari sebelumnya. Nah, kepuasan kerja karyawan bagi perusahaan. Nah, yang saya jelaskan tadi di mana kinerja. Ketika karyawannya bekerja dengan baik, otomatis ketika kepuasan kerjanya baik, otomatis dia akan memberikan kinerjanya yang lebih baik lagi. Karena apa? Dia dihargai dengan baik. Ataupun bisa dilihat karena faktor ataupun indikator dari kepuasan kerja itu banyak ya, nggak cuma gaji. Dan teman-teman saya sudah paparkan tadi, bisa jadi dia diberikan pendidikan, melanjutkan pendidikan dan lain sebagainya. Karena dia diberikan benefit yang lain oleh perusahaan, otomatis dia akan memberikan kinerja yang lebih. Kemudian memberikan keuntungan. Nah, itu juga sudah saya jelaskan tadi. Keuntungannya apa? Akan lebih baik pelayanannya. Kemudian minim turnover. Nah, minim turnover itu adalah tingkat perputaran karyawan. Nah, tingkat perputaran karyawan, keluar masuk karyawan. Ada yang keluar, ada yang masuk. Ada yang keluar, ada yang masuk. Apabila itu selalu terjadi, otomatis turnover itu memiliki kerugian juga, di mana ketika ada satu orang karyawan keluar, ternyata dia udah mengetahui rahasia perusahaan, otomatis itu juga akan merugikan perusahaan. Karena apa? Rahasianya udah terbongkar. Nah, bagaimana caranya perusahaan itu harus meminimalisir turnover, yaitu dengan cara memperhatikan lagi kepuasan kerja karyawannya. Kemudian kesehatan organisasi dalam menjalankan ataupun mencapai tujuan dari organisasi. Kemudian kepuasan bagi karyawannya. Apa sih manfaat dari ketika seorang karyawan itu merasakan kepuasan kerja? Yang pertama, semangat kerja. Karena apa? Nah, semangat kerja itu biasa kepuasan kerja itu diberikan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada seseorang yang kebutuhannya itu lanjut pendidikan, misalnya dia lanjut S2 tapi dibiayai oleh kantornya. Kedua, bisa jadi dia butuh fasilitas, butuh rumah, butuh mobil dan lain sebagainya. Nah, itu dampaknya dia akan merasakan semangat kerja. Ketika dia semangat kerja, otomatis akan kinerjanya meningkat dan akan memberi yang lebih kepada perusahaannya. Kemudian kedisiplinan, minim konflik, kemudian juga perasaan bahagia dan lebih loyal terhadap perusahaannya. Nah, kemudian apa sih manfaat kepuasan karyawan bagi konsumen? Kadang-kadang kita dihadapkan dengan konsumen, di mana efeknya itu secara tidak langsung. Pertama, kita membahagiakan ataupun memenuhi kepuasan kerja si karyawan, kemudian efeknya bisa dirasakan oleh konsumen, di mana adanya kepuasan pelanggan. Pelanggan puas karena apa? Karena karyawannya itu bekerja lebih baik. Karena dia merasa puas, otomatis dia memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pelanggannya, kemudian meningkatkan keeratan. Ini meningkatkan keeratan karena pelanggan itu merasa kayak dia diperlakukan dengan baik oleh karyawan tersebut, dan itu juga akan menumbuhkan potensi menambah pelanggan. Teman-teman tahu EWOM ya, electronic word of mouth itu jadi kayak ketok tular gitu. Jadi misalnya nih teman-teman merasa bahwa pelayanan customer service di bank A lebih bagus dibandingkan di bank B gitu. Nah, itu bakalan jadi promosi gratis yang diberikan oleh pelanggan. Udah nggak usah perusahaan yang sebelahnya, perusahaan ini aja deh karena ini pelayanannya lebih bagus gitu. Otomatis itu menjadi potensi menambah pelanggan. Kemudian juga citra perusahaan otomatis lebih baik. Karena apa? Karena pelanggan itu merasa diperlakukan dengan baik, dan itu disebabkan oleh karyawannya puas dengan pekerjaannya. Oke, teman-teman, itu materi kita hari ini. Silahkan, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait materi. Di sini kita membahas tentang kepuasan kerja, karena emang kita semua bakalan bekerja. Kalau seandainya pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak memiliki kepuasan, otomatis bisa jadi kita kerja ya ngikut
tidak ada feel-nya dan lain sebagainya. Jadi PR juga untuk organisasi untuk mempertimbangkan kepuasan karyawan. Oke, baik teman-teman, kalau memang ada ditanyakan jangan lupa ditanyakan di kelas, di forum kelas, baik itu online ataupun offline. Dan untuk teman-teman kelas A ataupun B, kelas R1 ataupun R2, itu silahkan nanti bertanya di grup diskusi WhatsApp ataupun di kelas online-nya. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.